Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, Suci yang berada di rumah, kembali kita berjumpa kembali dengan saya Natasya dan hadir bersama kita semua di sini, Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Ma Guru. Amitofo Suci Natasya. Nah, seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 1 siang. Tema upacara Pihoma di bulan Oktober ini yaitu Giok Rezeki Kesehatan dan Kebahagiaan Dewi Sukawati Sukawarna. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru. Nah, Maha Guru untuk Adinata bulan Oktober ini yaitu Dewi Sukawati Sukawarna. Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui nih ya Mbak Guru, siapakah sosok dari Dewi ini gitu. Ya, Gitu. baik, terima kasih Suci Natasya. Kepada semua sesung suci umat Dharma yang mengikuti video penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Oktober ini. Semoga penjelasan kami bisa memberikan banyak manfaat dan juga semakin memantapkan diri kita dalam pelatihan diri. Amitofo. Oh. Ya, Suci Natasya. Adinata Api Homa bulan ini itu adalah Dewi Sukawati Sukawarna. Ya, mungkin banyak yang belum familiar karena memang Dewi tersebut itu merupakan satu perwujudan ataupun penjelmaan dari pencapaian pembinaan diri dan juga berkah-berkah pondasi yang diterima oleh saya Maha Guru Sukawati Prasna. Jadi di dalam setiap menjalani pelatihan diri itu biasanya seorang sadaka akan mendapatkan banyak pengetahuan dharma, bimbingan, bahkan ujian untuk bisa mereka lewati sehingga mereka bisa mendapatkan keberhasilan dalam pembinaan spiritualnya. Dan sehingga dia pun juga bisa berjodoh dengan dewa-dewi, Buddha Bodhisattva, ataupun Dharma Paladakini yang memberikan pondasi-pondasi spiritual kepada mereka. Gitu. Jadi Dewi Sukawati Sukawarna ini adalah merupakan tubuh penjelmaan dari saya. Ya, ini hasil dari perpaduan ya dari berkah yang diberikan oleh satu itu adalah Teaching Sin atau Futi Chengsen, merupakan dewa rezeki ya, dewa bumi, pemimpin dewa bumi itu ya. Beliau waktu itu memberikan berkah berupa ruyi kebesaran gitu. Dan yang kedua itu adalah berkah yang diberikan oleh salah satu dewi penguasa pantai selatan. Ya, jadi beliau waktu itu memberikan satu gelang kehormatan. Ya, dan satu lagi adalah berkah yang diberikan oleh Adipati Gunung yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi berkah tersebut berupa sebuah keris yang kemudian berubah menjadi adipati gunung tersebut dan keris tersebut melingkar di lengan saya secara spiritual. Seperti itu. Jadi penggabungan dari berkah tersebut akhirnya menciptakan tubuh penjelmaan berupa Dewi Sukawati Sukawarna, yaitu merupakan dewi kebahagiaan yang memberikan warna kebahagiaan kepada banyak insan. Ya, perwujudannya adalah seperti yang kita lihat ini ya. Beliau mengenakan jubah surgawi berwarna kuning, kemudian bermahkotakan burung phoenix atau burung hong ya. Tangan kirinya ini menopang 3 susun ingot emas dan di lengannya itu terlilit gelang kehormatan dan juga keris adipati gunung. Ya, kemudian tangan kanannya menopang ruyi kebesaran. Beliau duduk di atas kursi naga dan berada di atas teratai yang penuh warna gitu. Ya, bagus sekali ya. Itu ya, jadi sesuai sudah tahu ya siapakah sosok dari Adinata upacara Pihoma kita di bulan Oktober ini. Ya. Lalu untuk tema dari upacara Pihoma itu yaitu Giok Rezeki, Kesehatan dan Kebahagiaan nih, Mbak Guru ya. Nah, biasanya kalau memberikan rezeki, Mbak Guru,
jarang nih Ma Guru yang ada rezeki dan kesehatan ya. Tapi ini kayak satu paket lengkap ya, udah rezeki tuh sehat Kan gitu ya. bahagia. Bahagia lagi ya. Siapa yang tidak mau ya? Saya juga mau ya sejujurnya ya. Three in one berarti. Iya betul, 3 in 1. Nah, itu pastinya merupakan satu berkah fondasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai manusia yang menjalankan keduniawiannya nih, Ma Guru. Betul, memang Dewi Sukawati Sukawarna ini beliau memberkahi keberhasilan dalam hal aspek-aspek duniawi yang dihadapi oleh insan itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, untuk ini giok ini sendiri, Ma Guru, ya. Ini ada naganya ya, Ma Guru Kepala ya? naga. Kepala naganya ya. Ya, kepala naga ini kan melambangkan kekuatan sekaligus juga keberuntungan. Gitu. Jadi seperti biasanya kalau naga itu dilambangkan oleh dewa-dewa, dewi-dewi gitu ya. Dan merupakan simbol yang paling kuat ya di dalam pemberkahan satu rezeki gitu atau keberuntungan itu sendiri. Ya, biasanya naga ini lebih dilambangkan ke Putri Chengsen ya karena beliau juga memberkahi yang namanya rezeki dan juga kemakmuran itu. Seperti itu. Dan sedangkan ini yang biji malanya ini terbuat dari batu giok atau jet yang berwarna hijau. Di sini hijau gelap dan ini juga merupakan perlambangan dari Dewi penguasa dari pantai selatan untuk warna itu. Dan warna ini pun juga sebenarnya melambangkan kemakmuran, ya, melambangkan juga kebijaksanaan, kemurnian, kemudian panjang umur, kebenaran, ya. Dan giok ini juga sangat bermanfaat sekali ya untuk bisa melindungi ya yang memakai, ya pemakainya gitu, untuk terhindar dari energi negatif ataupun nasib yang buruk. Oh, Ya, seperti itu, Ma Guru. gitu. Nah, ini batu jet ataupun batu giok yang berwarna hijau ini juga merupakan perwakilan dari warna dari cakra hati kita. Ya, cakra hati kita atau cakra jantung ya. Dan itu akan bisa membantu untuk memurnikan cakra hati kita gitu ya supaya kita bisa mendapatkan yang namanya penyembuhan diri secara emosional. Ya, kemudian juga kita juga akan bisa menumbuhkan perasaan cinta kasih sayang gitu yang lebih besar dan juga lebih tulus kepada banyak insan. Seperti itu ya, Ma Guru. Iya. Lalu untuk pemakaian dari gelang ini, Ma Guru, kita hanya langsung pakai aja atau kita harus mungkin japa mantra dulu atau ini hanya digunakan untuk pemakaian penjapan mantra? Mungkin Ma Guru bisa jelaskan? Ya, jadi mala giok rezeki, kesehatan dan juga kebahagiaan dari Dewi Sukawati Sukawarna ini bisa hanya digunakan saja ya. Juga bisa untuk menghitung mantra. Jadi biji mala giok ini berjumlah 21 ya buah dan di saat hendak memohon berkah mungkin dari Dewi Sukawati Sukawarna ini bisa menjapa mantra hati beliau terlebih dahulu ya minimal 21 kali atau 108 kali. Seperti itu ya, Ma Guru. Ya. Itu ya sesuai. Oke. Lalu untuk kalau memakainya kita sehari-hari boleh ya, Ma Guru ya? Boleh. Atau hanya untuk misalkan kita mau meeting untuk tender nih, Ma Guru, baru dipakai gitu. Atau Ya, kita boleh kalau bisa sehari-hari? sering kita pakai ya. Jadi kita mungkin lepas kalau misalnya kita mau mandi, ya kan? Atau mungkin kita tidur, kita taruh di samping meja. Tapi kalau misalkan kita aktivitas, ya mungkin baik di rumah maupun di luar rumah itu kita kenakan. Karena itu juga bisa menjadikan fondasi bagi kita ya, perlindungan kita dari segala kesulitan dan juga mara bahaya, tapi juga itu bisa mendatangkan banyak berkah, rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Nah, itu ya sesuai ya. Ini merupakan satu berkah yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, apalagi kita dalam kesibukan kita aktivitas dalam menjalankan kehidupan kita hari-hari, ya bekerja, lalu pergi ke beberapa tempat yang kita tidak tahu ya, Mbak Guru, apakah tempat itu mungkin beraura negatif ataupun positif. Nah, ini semua dalam satu
gelang ini sudah pemberkatannya sudah komplit ya, untuk rezeki ya, untuk perlindungan kita juga, kesehatan kita dan juga kebahagiaan kita. Nah, seperti biasa untuk pakai donatur di upacara ini yaitu untuk donatur pertama akan mendapatkan eh, ini ya, ini hanya simbolis barangnya Buah ya, kebajikan. buah kebajikan. Ini emas asli ya, sesuai ya. Lalu secara spiritual Maguru akan memberikan buah kebajikannya untuk donatur gitu ya, Maguru. Iya. Dan untuk donatur 2, biasa kalau untuk donatur pertama dia bisa menuliskan di link bio di form itu satu keluarga ya, Maguru. Lalu untuk donatur 2 itu dua nama saja. Nah, ini ada yang bertanya nih, Maguru ya. Jadi kalau biasanya untuk penulisan di form untuk donatur utama, misalkan dia keluarga 5 gitu ya. Nah, dia tulis di 5 nama itu 5-5-nya dia kan tetap mendapatkan pemberkatan upacara Pihoma ini kan ya, Mbak Guru ya? Betul, semuanya mendapatkan berkah dari upacara api homa ini. Mhm, Cuman biasanya ya secara simbolis fisik dari buah kebajikan mhm. berupa emas ini mungkin itu ya hanya satu orang yang Hanya satu orang yang menerima ya ya, gitu. Lalu untuk sama juga ada yang nanya mengenai donatur 2 nih, Mbak Guru ya. Jadi kalau untuk donatur 2 itu kan 2 nama nih, Mbak Guru. betul. Misalkan si istri dan suami gitu ya. Nah, lalu mereka berdua kan mendapatkan pemberkatan dari upacara api homa ini. Nah, untuk pemakaian gelangnya ini, gelangnya kan satu nih, Mbak Guru ya. Nah, mereka bertanya, jadi kalau misalkan si istri yang memakai gitu ya, suaminya tidak memakainya, berarti berkat apa pelindungan dari gelang ini nih apakah lebih ke yang si memakai ini atau gimana nih? Mereka Ya, bingung nih, Mbak Guru. sebenarnya berkahnya semua mendapatkan hal yang sama ya, Iya. gitu ya. Cuman kan salah satunya aja yang mungkin mendapatkan gelang apa tubuh mala, Iya. rezeki, kesehatan dan juga kemakmuran ini gitu secara fisiknya gitu. Tapi berdasarkan berkah, yang keduanya tetap mendapatkan hal yang sama. Jadi Tetap mereka dapat. tuh mungkin ya kalau misalkan mau saling berbagi gitu ya, maksudnya ya mungkin dia ada paket terus nanti Iya. suaminya pakai ya tidak masalah gitu kan, yang penting dua nama itu yang ada di Hmm. dalam link pay ataupun formulir pendaftaran gitu. Oh, seperti Tapi itu. kalau tidak boleh dialihkan ke orang lain. Oh, ke Berarti kalau anaknya nih misalkan misalnya gitu ya. iya, kalau dialihkan ke orang lain itu berarti dia memberikan apa namanya Pemberkatan berkah itu iya. untuk anaknya atau untuk temannya, saudaranya dan lain sebagainya. Perlindungannya juga termasuk tuh ya, Mbak Guru ya. Ya termasuk. Ya. Tapi berarti kalau misalkan dari 2 nama itu salah satu tidak memakai gelang ini, Mbak Guru, dia tetap mendapatkan manfaat yang Manfaat yang sama. sama. Itu ya, itu ya. Jadi tidak rebutan gitu ya, Mbak Guru. Enggak usah rebutan, tidak ada rebutan. Iya, cuma memang kalau untuk mungkin untuk lebih dipakai lagi gelangnya, mungkin mereka untuk menambah. Kadang manusia kan membutuhkan ini ya, Mbak Guru, lebih Sesuatu hal memakai yang itu, nyata ya, iya, yang lebih percaya kelihatan diri oleh gitu mata ya, fisik ya. betul. Lebih percaya. Jadi begitu meeting itu lebih kayaknya, gitu Lebih ngomongnya juga lebih mantap. lebih mantap gitu ya. Iya. Nah, tapi untuk Boleh saling boleh saling pinjaman pinjam ya. Hari asalkan ini istrinya, besok suaminya, lusa istrinya balik gitu ya. Nah, lalu mungkin itu saja penjelasan dari upacara Pihoma kali ini. Ya, bagi sesuce yang ingin menjalin jodoh dan juga mendapatkan berkat manfaat dari upacara Pihoma ini, ya, yaitu manfaatnya mendatangkan rezeki dan kesejahteraan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, memberkahi kebahagiaan batin dan menambah keberuntungan, berhasil dalam mengatasi permasalahan duniawi, terhindar dari orang-orang yang berniat jahat, menyelaraskan energi di cakra hati dan cakra jantung, menjernihkan pikiran dan fokus, membersihkan organ tubuh dari racun, meningkatkan kedewasaan dalam hubungan. Nah, itu semua manfaat-manfaat dari upacara Pihoma di bulan Oktober ini dengan tema Giok Rezeki Kesehatan dan Kebahagiaan Dewi Sukawati Sukawarna. Demikian penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sesuai semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.